Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa tharahu bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk terus mempelajari ilmu agama. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fadal alim 'alal abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang memiliki ilmu dibandingkan orang yang beribadah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya di antara ibadah yang paling agung itu adalah ibadah menuntut ilmu agama. Karena ini adalah pokok, ini adalah pondasi, ini adalah asas yang kita tidak pernah mungkin mengenal Allah dengan pemahaman yang benar kecuali didasari dengan ilmu agama. Kita tidak akan pernah sholat dengan benar, wudhu dengan benar, haji dan umrah dengan benar kecuali didasari dan dilandasi dengan ilmu agama. Karena itulah ilmu ini adalah mabda, sumber segala sesuatu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya ada dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama tafsir, kita enggak mungkin beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu. Sehingga hikmah kita diciptakan ada dua. Yang pertama adalah belajar ilmu agama. Yang kedua, beribadah kepada Allah di atas ilmu yang telah kita pelajari. Jadi selama ini kita pahamnya tujuan kita diciptakan hanya satu, beribadah kepada Allah, benar. Tapi seandainya kita bagi lagi, yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah beribadah di atas ilmu yang kita pelajari, maka ini menjadi lebih sempurna. Dan kita masih berbicara tentang fikih haji, rukun Islam yang kelima. Dan kemarin kita bahas tentang bagaimana sifat umrah Nabi SAW. Dan sekarang kita akan melanjutkan bagaimana haji tamattu' Nabi SAW, yang ini kita ringkas dari hadis yang sangat panjang sekali. Hadis Jabir bin Abdullah, dikenal dengan hadis Jabir tentang haji wada, haji perpisahan Nabi SAW. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, Darimi dan selain mereka. Dan rinciannya kita akan nulis ya, saya akan nulis di papan tulis ya, kita akan tulis di papan tulis tentang masalah urutan haji. Kita kemarin sudah bahas tentang umrah Nabi SAW diawali dengan ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian kita mencukur rambut tahallul, kemudian kita bagi menjadi ada beberapa hari. Nggak terang ininya ya. Jadi yang di video nggak bisa lihat nggak apa-apa. Tanggal dari kanan atau dari kiri? Dari kiri ya. Sini. Ya, gini aja. Tanggal 8 bulan Zulhijjah. Tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Kita bikin menjadi 4 kolom di sini. Jazakallah khairan ya. Tanggal 8 Zulhijjah
Ini namanya hari Tarwiyah. Masya Allah. Hari apa namanya? Tarwiyah. Tanggal 9 namanya hari Arafah. Hari apa? Arafah. Tanggal 10 namanya hari Nahar. Hari apa? Nahar atau lebaran kurban. 11 sampai 13 namanya apa? Hari Tasyrik. Ya, hari-hari Tasyrik. Inilah hari-hari kita berhaji. Ya amin ya rabbal alamin. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini adalah hari-hari yang kita mengerjakan manasik haji. Yang pertama tanggal berapa? 8. Kedua 9. Ketiga 10. Terakhir 11, 12, 13. Kita mulai dari hari ke-8. Ingat kemarin kita haji tamatu udah umroh, Pak. Udah umroh, udah tahallul, udah bebas. Enggak haram lagi kita untuk melakukan pelanggaran ihram. Kita boleh shopping, kita boleh pakai celana, boleh pakai baju bebas, celana bebas. Sampai tanggal 8 kita siap-siap untuk ihram. Apa? Ihram. Jadi kita udah bersih-bersih, potong kuku, kita rapikan kumis, kemudian udah siap mandi ihram, udah siap pokoknya. Kemudian kita mengenakan pakaian ihram, kemudian kita mulai berihram, ya. Kemudian kita mulai menyebutkan labbaik Allahumma hajjatan. Kemarin apa? Labbaik Allahumma umratan. Sekarang apa? Labbaik Allahumma hajjatan. Ini niat haji. Kita bahas kemarin niat haji berbeda dengan niat amal ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu tidak dilafalkan. Sedangkan ibadah haji harus dilafalkan. Labbaik Allahumma hajjah atau hajjan boleh atau hajjatan boleh. Kita mulai masuk ke ihram, niat untuk haji. Dan pagi harinya, di pagi hari kita beranjak ke sebuah daerah yang namanya Mina. Apa namanya? Mina. Mina adalah sebuah daerah yang dekat dengan Mekah. Ya, di sana ada kem-kem, tenda-tenda tempat jamaah haji menginap, dan ini afdolnya kita bermalam di malam Arafah, kita di Mina. Jadi ihram, udah pakai ihram semuanya. Laki-laki udah pakai 2 helai, kita bahas kemarin hanya 2 helai. Perempuan bebas, perempuan nggak boleh pakai cadar, sarung tangan dan seterusnya. Kita nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai peci dilepas selama ihram, selama berapa hari ini. Sampai kita tidur di Mina. Pagi hari kita ke Mina, berarti di Mina kita sholat apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya harus dikosor. Tanpa jamak. Enggak jamak tapi kosor. Apa itu kosor? Kosor itu artinya memendekkan, meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Kalau maghrib 3 rakaat jadi 1,5. Enggak, habis ruku assalamualaikum gitu. Enggak, kalau yang 3 rakaat tetep, Pak. Kalau subuh 2 jadi enggak, tetap 2, karena qashar itu hanya berlaku bagi salat yang rubai, yang 4 rakaat tanpa dijama, artinya pada waktunya. Zuhur 2 rakaat,
asar azan 2 rakaat, maghrib azan 3 rakaat, isya azan 2 rakaat. Tidur di Mina. Paham sampai sini? Paham. Saya minum dulu. Kita lanjut ya. Jadi hari yang ke-8 namanya hari Tarwiyah. Dinamakan hari Tarwiyah, ini artinya hari mengumpulkan air. Karena persiapan untuk besok kita ke Arafah. Dan kita di sini mengucapkan ihram ya, mengucapkan niat ihram, labbaik Allahumma hajjatan atau hajjan atau bihajin atau bihajatin boleh semua. Kemudian kita bertalbiyah. Jadi sekarang udah mulai ihram, kita disunahkan memperbanyak talbiyah. Udah kita bahas kemarin talbiyah umroh dan talbiyah talbiyah umroh dan talbiyah haji itu beda. Lafalnya sama tapi frekuensi atau periodenya berbeda. Periodenya berbeda. Kalau umroh ketika kita ngelihat Ka'bah ya, kita selesai apa? Selesai talbiyah, tapi berbeda dengan haji. Apa bunyi talbiyah kemarin? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh versi Raihan, boleh versi Opik ya. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Ada yang versi Raihan. Gimana Raihan, lupa ya. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Jadi intinya enggak masalah begitu selama tidak berlebih-lebihan ya. Tapi kalau yang datar tadi versinya, ya versi yang ada di TV-TV Mekah Madinah yang tadi. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Memperbanyak ini. Kemudian pagi harinya kita berangkat berjalan kaki ke Mina. Jadi memang butuh fisik yang kuat bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita berjalan kaki ya, mulai kita beranjak ke Mina udah menancapkan ihram kita. Kalau kita di Mekah kita keluar ya, di tempat, kalau kita di Mekah kita ihram di tempat kita. Kalau kita ada di daerah haram, kita keluar dari daerah haram menuju Mina. Karena Mina itu kalau nggak salah di luar daerah haram. Kemudian hari ke-9, hari apa namanya? Arafah. Banyak versi kenapa dinamakan Arafah. Ya, bukan merek baju. Arafah di sini adalah sebuah daerah di dekat Mina, ya, yang sebuah padang luas, padang Arafah. Dikatakan Arafah karena mengenal di sini artinya kenal atau ketemu Nabi Adam dan Hawa setelah terpisah. Ada yang bilang Hawa di Jeddah karena itu namanya Jeddah, Jaddatun nenek, karena nenek kita turun di Jeddah. Ada yang mengatakan Nabi Adam turun di India, ya bukan Sahrukan, bukan, ya. Turun di India, tapi wallahu alam ini nggak tahu ke apa validan kisahnya, hanya aja kisahnya ma'ruf. Apa yang kita lakukan ya, yang kita lakukan di Arafah, jadi pagi harinya setelah kita sholat subuh di Mina, kita beranjak ke Arafah. Jadi pagi harinya kita beranjak ke Arafah, jadi udah mulai jalan. Disunahkan kita berdiam di daerah yang namanya Namirah. Kalau nggak salah bapak-bapak sudah ada masjid ya di situ. Ya, kita disunahkan berdiam di Namirah sampai zawal, sampai siang. Sampai zawal, sampai siang. Jadi dari Mina kita tidur, sholat subuh, kemudian kita beranjak berjalan kemana? Ke Arafah. Ya, jadi Mina, Arafah,
ya, kemudian Musdalifah, ya, Musdalifah, kemudian ada Mina, jadi agak kembali arahnya. Dan kita kalau umroh itu ngikutin tempat-tempatnya, ya, wisata mengunjungi tempat-tempat manasik haji. Ini kalau memungkinkan, Pak. Kalau nggak memungkinkan lanjut, karena di situ rame, di Namirah itu rame. Lanjut sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari, sampai zuhur maksudnya. Zuhur ada khutbah. Ya, khutbah. Disinilah turun ayat surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, ketika Nabi sedang berkhutbah, ya, di padang Arafah, turunlah ayat ini yang menunjukkan hari ini telah aku sempurnakan agama Islam. Kemudian kita sholat zuhur dan asar jamak takdim. Jamak apa? Takdim itu di waktu pertama, zuhur asar di waktu zuhur, maghrib isya di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Plus qasar dengan satu azan dua qomat. Satu azan dua qomat, Allahu Akbar, seazan kita sholat 2 rakaat zuhur, kemudian yang tadi qomat, sholat zuhur, kemudian qomat lagi, nggak perlu azan lagi, Pak. Langsung jamak takdim. Dan disinilah puncak haji kita wukuf di Arafah. Wukuf di sini artinya berdiam diri. Dan pastikan teman-teman, kita jangan sampai keluar dari batas Arafah. Ada batasannya di sana. Nggak harus di Jabal Rahmah, nggak harus di gunung, Pak. Yang penting daerah yang namanya Arafah. Disinilah puncak-puncak tertinggi. Ya, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa di sini. Zikir, doa. Siapa yang tahu zikir Arafah apa yang paling bagus? Saya beli coklat. Coklat dari Malaysia. Tapi besok coklatnya, minggu depan. Jangan lupa bawa. Ada yang tahu? La ilaha illallah dah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal semua insyaallah. Ini perbanyak, Pak. Berdoa menghadap mana, Pak? Kiblatnya doa apa? Ka'bah. Kita disunahkan menghadap Ka'bah, mengangkat tangan. Perbanyak doa, ya Allah berikanlah saya istri soleha. Dapat istri namanya soleha. Ya. Ya Allah dekatkan aku dengan dirinya, dekat tetangga. Ya, tetanggaan, enggak satu rumah tapi. Banyak-banyak doa. Dan ini waktu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan banyak doa, membebaskan banyak para penghuni neraka. Bukan menghadap ke gunung. Sebagian orang ada yang menghadap ke Jabal Rahmah, keliru, Pak. Ya. Jabal Rahmah itu enggak ada spesialnya. Ada sebagian orang di atas sana tugu, dia ngusap-ngusap tugu. Subhanallah, itu hanya peringatan saja. Enggak ada spesialnya. Tulis lope-lope di sana. Ya. Sampai terbenamnya matahari. Jadi wukuf itu dari tergelincirnya matahari siang sampai tenggelamnya matahari. Jangan start duluan, Mbak. Pastikan udah terbenam matahari baru kita jalan. Kita runway. Baru kita jalan habis maghrib, bukan habis maghrib, maksudnya ketika masa waktu maghrib kita ke tempat yang namanya Musdalifah. Musdalifah ini bukan nama penyanyi dangdut ya. Dan hukumnya wajib. Sebagian orang ke hotel nggak boleh, harus bayar denda dia. Bermalam di Musdalifah. Jadi habis maghrib ketika bukan habis maghrib, maksudnya waktu maghrib karena maghribnya diakhirkan nanti, Pak. Maghrib kita di Musdalifah, ya. Jadi jamak takhir nanti. Jadi setelah matahari terbenam, ya. Ini matahari udah terbenam, udah sunset, ya, senja, petang kita baru berjalan ke Musdalifah. Malam-malam.
Nyampe di Musdalifah mungkin udah masuk waktu Isya, sehingga kita sholatnya jamak takdim atau takhir? Jamak takhir. Pinter ya, tolong kalian berini ya, mikir apa, berimajinasi seolah-olah kita sedang di Mina ya, kemudian ke Arafah, kemudian kita berjalan ke Musdalifah. Nyampe di Musdalifah jamak takhir, maghrib tetap 3 rakaat, Isya 2 rakaat, jamak takhir dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamat. Kemudian kita tidur di Musdalifah, beratapkan langit. Atapnya lah langit. Ini persi padang mahsyar miniatur dunia, Pak. Karena di padang mahsyar nanti itu tidak ada bangunan sama sekali. Ya, bumi baru. Baru di padang mahsyar di hari kiamat. Kita tidur dan tidak disunahkan sholat malam. Tidak disunahkan sholat malam. Karena Nabi nggak sholat malam di malam tersebut. Ingat Pak, bahwasanya yang lebih tepat adalah mencontoh Nabi meskipun meninggalkan ibadah. Nabi ketika safar nggak pernah sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Sehingga kalau kita safar jangan sok-sok rajin. Ya, Ustaz biar banyak pahalanya. Enggak, pahala itu ada isabatu sunnah. Sesuai dengan sunnah, meneladani Nabi SAW, iktidak bi Rasul SAW. Bukan jago-jagoan, bukan paling sangar-sangaran, ya, tapi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita tidur di Musdalifah. Kemudian pagi harinya, ketika sudah masuk waktu subuh, setelah subuh, saya cek dulu mungkin ada yang ketinggalan. Oh iya, tidak disunahkan kita jamaah haji untuk berpuasa. Ingat apa keutamaan puasa di hari Arafah? Dosanya dihapuskan berapa tahun? 2 atau 1? 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang, kecuali jamaah haji. Karena Nabi SAW, ya, karena Nabi SAW ketika beliau berhaji wada, beliau enggak puasa dan memerintahkan sahabat enggak berpuasa. Ada yang tahu kenapa, Pak? Capek. Iya, capek. Kenapa kalau capek? Enggak maksimal wukuf di Arafah. Ya, kalau kita itu kan wukuf di Arafah berpanas-panasan dan berdiri dari siang sampai sore, didesak-desakan manusia. Kalau kita berpuasa enggak maksimal, Pak. Jadi terkadang di antara sunnah adalah meninggalkan sunnah, biar kita mendapatkan, ya, maksimalkan kesempatan yang ada. Terkadang ibadah itu tidak disunnahkan di suatu saat. Contoh, ya, contohnya habis zikir, habis sholat wajib, apa zikir yang paling afdal secara mutlak? Al-Quran, iya enggak? Tapi ketika kita habis salam, kita enggak disunahkan baca Al-Quran, meskipun itu yang paling afdal. Kenapa? Karena prakteknya Nabi berzikir, istighfar, subhanallah walhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang lainnya ba'da sholat. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Jadi jangan berpuasa ketika jamaah haji. Nabi SAW minum di hadapan jamaah haji beliau untuk menunjukkan kepada para sahabat-sahabatnya bahwasanya apa? Bahwasanya kita jamaah haji enggak disunahkan berpuasa. Adapun kita yang enggak haji, kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Ya, ingat, kita tenggelam matahari tadi berjalan ke Musdalifah dengan hudu wasakinah, dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Dan ini berlaku dalam sholat juga. Sebagian kita itu tergesa-gesa di dalam sholat. Enggak boleh lari-larian untuk mendapatkan takbiratul ihram. Kita terlambat, enggak dapat takbiratul ihram dengan jalan yang wudu wasakinah, ini jauh lebih baik daripada kita lari-larian meskipun dapat takbiratul ihram. Allahu Akbar.
enggak khusyuk salat kita, menges. Karena itulah kita diperintahkan untuk tenang dalam mendapati waktu salat. Begitu juga sampai ke Musdalifah, jangan lari-larian. Kita bermalam di Musdalifah, kemudian sholat maghrib, isya jamak takhir, 1 azan 2 iqamah tanpa sholat sunnah rawatib, kemudian tidur di Musdalifah sampai fajar, sampai subuh, dan tidak sholat malam. Kemudian sholat subuh di awal waktu dengan 1 azan 1 iqamah kayak biasa. Kemudian kita disunnahkan berdiam di tempat yang namanya Masy'aril Haram, ya. Jadi ketika di malam lebaran habis sholat subuh kita disunahkan ya ba'da subuh. Ini kayaknya beda ini. Beda spidolan. Oh iya di sini tadi. Ba'da subuh kita ke tempat yang daerah yang dinamakan apa namanya tadi? Masy'aril Haram. Sebelum terbit matahari. Jadi sebentar aja nih. Habis subuh ke Masy'aril Haram sebelum sampai menguning tapi belum terbit. Sebelum terbit kita beranjak ke Mina, ya. Kita beranjak ke mana? Ke Mina. Ini hari lebaran ya. Kalau di Palembang udah Allahu Akbar dan seterusnya. Sedangkan kita di sana beranjak ke Mina. Dan kalau kita sampai di lembah namanya lembah Muhassir. Lembah apa namanya? Muhassir. Ini tempat burung-burung ya, ababil membawa ya 3 buah butir kerikil dari neraka, 1 di paruh, 2 di tangan kiri dan satunya di tangan kiri, 1 tangan kanan untuk pasukan Abraha, pasukan gajah dari Yaman ya. Lembah Muhassir kita diperintah untuk cepat-cepat, jangan selfie di sini, jangan ya ngecamp, diperintahkan cepat di lembah Muhassir. Sampai di Mina yang kita lakukan adalah melempar jamroh atau jumrah boleh ya. Ya. Ini kita jamaah haji. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi kita dari Muzdalifah ke Mina cari kerikil, Pak. Ya. Cari kerikil. Kerikil bukan nih? Bukan ya. Nah, dapatlah kerikil 1. Ya, dia cari 7 kerikil. Dan banyak insyaallah enggak kehabisan di sana, ya. Enggak perlu bawa dari Palembang, enggak usah. Ya, insyaallah di sana ada kerikil-kerikil banyak dan bebas kerikilnya. Kalau bisa sebesar ya jangan gede-gede banget ya, sebesar biji kacang gitu ya, kecil-kecil begini aja cukup. Enggak usah gede-gede semua. Mentang-mentang biar setannya sakit, mabit setan. Ada videonya itu orang sampai sendal pun dibabit kok ya. Ya sabar Pak ya. Kita melempar jamroh. Jamroh itu ada 3 atau jumroh kalau kita di ini. Jumroh itu ada 3. Yang pertama namanya sugro. Apa namanya? Sugro. Yang kedua namanya wusto. Apa? Wusto. Oke. Yang terakhir namanya kubro. Dan kubro inilah yang dikenal dengan Aqabah. Ya. Nah, di tanggal 10 kita hanya melempar 1, Pak. Kubro saja. Ya, jamratul kubro atau jamrah atau jumrah Arafah, Aqabah. Ya, Aqabah berapa kali? 7 kali. Dan kita mengucapkan bismillah Allahu Akbar berturut-turutan. Bismillah Allahu Akbar dan pastikan masuk ya. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Sampai 7 ya. Selesai 7 kita beranjak untuk
menyembelih. Menyembelih. Menyembelih boleh di Mina, boleh di Mekah, dan boleh hari-hari yang lain, nggak harus hari ini. Dan kata para ulama, kalau kita udah melempar jamroh, maka kita udah tahalul awal. Tahalul yang pertama, ya tahalul awal, kita boleh melakukan segala pelanggaran ihram kecuali satu, berhubungan badan. Kalau sudah melempar jamroh. Kemudian tadi yang kedua, apa yang kedua setelah melempar jamroh? Menyembelih, berkurban. Berkurban. Ya. Nyembelih, bagus nyembelih dewek, bagus. Jangan takut, Pak. Ya, kambing kita bawa situ, kita sudah ada kan, orang udah gampang lah pokoknya di sana, udah siap semua. Tinggal kasih uang, bread. Ya, langsung dan kita disunahkan memakan sedikit dagingnya. Tapi kalau ngelolanya mungkin agak lama, ya kita nggak usah makan, nggak masalah. Kalau kita nggak punya uang untuk membeli kambing untuk dipotong, maka kita berpuasa berapa hari? 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di Nusantara, di kampung halaman kita. Ini, tapi insya Allah ada Pak uang Pak ya untuk bayar hadiah untuk kurban, siapkan di sana berkurban. Sebagai kurban haji tamattu wajib memotong kambing, minimal. Kalau mau sapi monggo, kalau unta lebih bagus lagi. Dan nyembelih juga boleh di hari-hari yang lain, enggak harus di tanggal 10. Kemudian kita setelah berkurban, kita motong rambut. Ya, cukur rambut. Ini boleh duluan Pak, nak cukur rambut dulu boleh, nak berkurban dulu boleh, nak lempar dulu boleh. Jadi kerjaan kita di tanggal 10 ini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama melempar jamroh, yang kedua berkurban, yang ketiga cukur rambut, yang keempat kita ke Mekah. Setelah berkurban cukur rambut, kita ke Mekah. Ngapain kita ke Mekah? Tawaf. Ini yang dikenal dengan tawaf ifadah. Tawaf apa? Ifadah. Inilah rukun haji Pak. Tawaf ifadah yang rame-rame itu tanggal 10. Puncaknya di Makkah. Udah tawaf persis Pak, sama tawaf 7 tawaf, mulai dari rukun Hajar Aswad. Kemudian setiap rukun kita setiap ketemu rukun Yamani kita disunahkan mengusap. Antara rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad kita disunahkan Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Kita bahas kemarin tentang fikih umrah, udah bahas sama persis Pak. Kemudian kita setelah itu apa? Sholat berapa rakaat? 4 apa 3? 2. Yang pertama surat apa? Al-Ikhlas atau An-Nas? Al-Kafirun. Yang kedua Al-Falaq atau An-Nas? Al-Ikhlas. Setelah sholat di belakang makam Ibrahim atau di daerah Masjidil Haram, kita minum air Zam-Zam. Kemudian disunahkan juga kita menuangkan sedikit air ke kepala kita, sama persis. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk, sudah diperintahkan untuk sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Selesai. Jadi kerjaan kita 4. Yang pertama tadi apa? Melempar jumrah. Yang kedua apa? Berkurban. Yang ketiga cukur rambut. Yang keempat tawaf. Alhamdulillah. Hari ini hari yang memang butuh ekstra tenaga dan Allah mudahkan. Saya punya nenek ya, umurnya mungkin ketika 70-an tahun, kuat dia. Ya kuat. Ya paling yang susah itu melempar jamrah, inilah yang biasa diwakilkan oleh
oleh orang-orang karena berdesak-desakan ya. Sisanya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setelah kita ke Mekah, kita balik lagi ke Mina. Bolak-balik. Balik lagi ke Mina. Di Mina numpang tidur. Ya, kita numpang istirahat di Mina. Setelah kita tawaf, setelah kita sa'i, kita pulang kemana? Ke Mina dan tidur di sana selama hari-hari tasyrik. Tidur di Mina besok paginya dimulai dari ba'da zuhur. Apa kerjaan di hari tasyrik? Melempar. Ba'da zuhur kita melempar 3 jamroh. Yang pertama apa? Sugro. Berapa kali? 7 kali. Setelah kita melempar bismillah Allahu Akbar, kita disunahkan ke kanan, Pak. Ke kanan kita berdoa menghadap kiblat, menengadahkan tangan. Doa yang panjang. Ya, menghadap kiblat. Kemudian kita beranjak ke wusta. Sama 7 kali kerikil kita lemparkan. Bismillah Allahu Akbar 7. Setelah itu kita ke kiri. Kita berdoa. Ya, doa apa saja. Kemudian baru kita ke Jumrah Kubro yang ketiga, Aqobah. Ini kita sebut Jamrah Aqobah karena tempatnya agak lebih tinggi dan lebih besar. Ini pun 7 kali. Jadi berapa total hari ini lempar kita kerikil? 21, 7 kali 3. Tambah yang kemarin 28. Udah itu baik, Pak. Kerjaan kita tanggal 11 itu saja. Tanggal 12 sama baik. 21 kerikil. Tangan kanan. Nah, tanggal 12 boleh kita check out dari Mina. Boleh kita lebih bagusnya kita bermalam 3 hari, Pak. Jadi ada pilihan. Ketika tanggal 12 kita boleh setelah kita melempar jamroh, kita boleh check out pergi dari Mina entah kemana, ke hotel atau kemana. Tapi lebih bagus kita menginap di Mina sampai tanggal ke-13. Tapi ingat kalau kita udah maghrib di Mina, wajib bermalam di Mina. Jadi kalau pengen check out tanggal sebelum matahari terbenam, ya. Jadi istilahnya kalau kita di hotel tuh kalau tanggal jam sekian kita masih di hotel, kita langsung nambah hari berarti. Ini harus kita beranjak. Tapi bagusnya Pak, kita terus menginap di Mina sampai tanggal ke-13. Di hari yang ketiga, hari ke tanggal ke-13 sama persis Pak. 7, 7, 7, 21. Pertinya ini berapa total kerikil yang kita lempar dari Lebaran sampai tanggal ke-13 hari terakhir tasyrik? Berapa? Hah? Berapa? 49? 88? 48? Siapa yang bilang 70? Angkat tangan. 71? Masya Allah. Iya, yang benar 70. Coba ya, tanggal 10 berapa kerikil? 7. Tanggal 11 21. Tanggal 12 21. Tanggal 13 21 kali 3 6 63 tambah 7 70. Selamat Anda yang dapat 70, Anda mendapat pujian. Terima kasih ya. Enggak dapat hadiah. Jadi totalnya kalau kita sampai hari ketiga Ayyamun Tasyrik, kita melempar 70 kerikil. Ya 70 kerikil. Alhamdulillah. Sudah masuk waktu azan ya? Sudah masuk, kita break sebentar ya. Sudah masuk ya? Hah? Sudah kan? Apa? 4 menit lagi. Oh 4 menit lagi berarti. Ya lama di 4 hari di luar negeri jadi lupa jam sholat sini.
Lanjut ya. Jadi kita totalnya ada 70. Setelah ini ingat kita melempar jamrohnya setelah zuhur yang ke 11, 12, 13. Kalau yang tanggal 10 kita boleh melempar di pagi hari, Pak. Setelah terbit matahari. Ini yang bikin jamaah haji itu banyak salah strategi ya. Dia mau nunggu zuhur lama. Dan ini semuanya yang tanggal keempat, tanggal 10 tadi, empat-empatnya boleh acak-acakan urutannya, nggak harus urutannya. Yang jelas kata para ulama kalau udah mengerjakan 2 dari 4 tadi, dia sudah tahalul awal. Sudah bebas mengerjakan semua mahzuratul ihram, pelanggaran-pelanggaran ihram boleh dikerjakan kecuali apa? Berhubungan badan. Kalau udah selesai semuanya, kita baru sudah tahalul yang terakhir ya, tahalul yang kedua, tahalul akbar. Kalau kita sudah mengerjakan semuanya, empat-empatnya termasuk tawaf. Kalau kita udah tawaf, kita boleh mendatangin istri misalnya. Kalau dia bawa istri ya. Kalau nggak bawa istri, bisa nikah lagi di sana. Setelah ihram. Karena Nabi setelah ihram beliau menikahin siapa istri Nabi yang terakhir? Bibinya Ibnu Abbas. Istri terakhir Nabi siapa? Maimunah. Ya Maimunah. Kapan-kapan kita kajian ya istri-istri Nabi. Harus tahu ya 11 istri Nabi. Ya 11 istri Nabi. Ya, kita break azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah setelah kita menjalani hari-hari tasyrik total ada 6 hari, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari ya kita mengerjakan rangkaian ibadah haji. Sebelum kita meninggalkan Mekah kita disunnahkan, ada yang bilang wajib ya, untuk melakukan tawaf wada. Ya, tawaf wada haji tawaf perpisahan. Kata Nabi SAW, jadikanlah akhir kalian di Mekah itu adalah tawaful wada. Adapun wanita yang haid dan nifas, maka dia diberi keringanan untuk meninggalkan tawaf wada. Dan kita disunahkan menziarahi Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi. Ya, masjid yang ada di kota Madinah. Dan ingat, ini bukan bagian dari manasik haji. Seandainya ada yang haji tanpa ke Madinah, hajinya sah. Enggak harus dia ke Madinah, tapi afdalnya ke Madinah. Kita ziarah ke Masjid Nabi SAW plus sekalian, dan niatnya jangan ziarah kuburan Nabi, tapi niatnya ziarah ke Masjid Nabi. Karena kata Nabi SAW, ya nggak boleh dia la tusaddur rihlah atau rihal illa thalath al masajid. Ya nggak boleh dia bersusah-susah untuk rihlah kecuali ketiga masjid dalam rangka ibadah. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, dan saya pengen mendatangi Masjidil Aqsa ya, kalau bisa sebelum meninggal dulu, sebelum datang Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau udah 3 masjid ini kita kunjungi, masya Allah. Ya, boleh. Jangan bercita-cita mengunjungi Stamford Bridge misalnya. Ya, atau Eiffel, kemudian yang lain-lainnya ya Menara Petronas atau misalnya ya, patung Melion, enggak. Ya, kita pertama kali niat kita adalah mengunjungi 3 masjid ini. Bukan IPB, Pak. Apa IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Ya, sebagian semangat sapar untuk ke IPB, belum umroh dia, salah, Pak. Ya, enggak ada keutamaan kita ke India, ke Pakistan dan ke Bangladesh. Adapun wanita yang haid boleh mengerjakan semua rangkaian ibadah haji kecuali apa? Tawaf. Ya, jadi tawafnya diakhirkan, Pak. Tawaf ifadahnya diakhirkan. Dan sebagian ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya bolehnya wanita yang haid tawaf kalau keadaannya mendesak. Contohnya tiket udah mau habis. Ya, dia harus pulang nih ke Indonesia. Sedangkan dia belum tawaf ifadah, maka dia tawaf ifadah meskipun dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, kemudian kita pulang ke Indonesia, ke negeri kita ya. Dan boleh melakukan syukuran haji itu boleh, Pak ya. Syukuran umroh itu boleh, tapi afdalnya sebelum, bukan setelah, bukan melepas tapi menyambut. Dan hanya makan-makan saja, nggak apa-apa lah ceramah sesekali. Nggak usah baca surat-surat tertentu ya. Ini nggak benar kalau baca surat-surat tertentu. Jadi syukuran tuh hanya cukup makan saja. Demikian rangkaian ibadah haji tamatu. Ingat, kemarin haji tamatu itu artinya umroh haji sekali sapar dengan 2 rangkaian manasik. Umroh dulu, tahallul, kemudian menunggu tanggal 8 dia ihram untuk masuk ke ibadah haji. Beda dengan ifrad dan beda dengan qiran. Sekarang kita ke pertanyaan. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Bolehkah melempar jumrah dilakukan di malam hari? Jawabannya boleh. Ya, boleh melempar jumrah di malam hari. Batasnya sampai terbit fajar, Pak ya. Mungkin nyari sepinya.
Kita bahas kemarin umrah tuh cari sepi-sepinya, tengah malam. Ya tengah malam, lagi pula tengah malam tuh adem, Pak. Adem. Dan hebatnya meskipun siang hari nggak panas. Batunya itu batu spesial ya. Namanya Masya Allah, jamaah Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik, Pak. Nggak pernah ada ceritanya sebuah negara mengadakan event organizer terbesar setiap tahun. Piala Dunia aja berapa? 4 tahun sekali. Itu pun masih kerusuhan, masih supporter sana rusuh, ada inilah tragedi ginilah. Kemudian Masya Allah, kita aja kasihan game kelabakan ya. Alhamdulillah asap nggak ada, ditunda asapnya tahun ini misalnya. Ya kalau Arab Saudi Masya Allah memberikan pelayanan yang terbaik. Apakah KPR rumah itu otomatis kena riba? KPR. Kalau KPR pada umumnya ya riba. Apa KPR? Kredit pakai riba. Kenapa riba Ustadz? Karena kita minjam sama bank. Minjam sama bank. Kita nih nggak punya uang, tapi beli rumah. Kita pinjam uang sama bank, ditalangi oleh bank, dan kita bayar lebih dari harga yang dibeli oleh bank. Jadi bank itu mengambil keuntungan dari peminjaman uang. Ya, saya nasabah, saya pengen rumahnya 100 juta, Pak. Saya nggak punya uang, saya temu nih bang, iya mbak gitu. Bang, saya pengen beli rumah mana? Rumah A, B, C, D, berapa ukurannya sekian, oke. Ya, deal. Dibelilah oleh bank 100 juta. Jadi kita itu dipinjemin 100 juta untuk beli dan kita bayarnya 150 juta, 50 jutanya untuk bank. Oh Ustadz, berarti bank yang makan harta riba, saya enggak. Kata Nabi SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan riba dan orang yang memberi makan riba. Di akhir hadis Nabi mengatakan ismuhuma sawa, dosa keduanya sama. Jadi peminjam maupun yang meminjamkan, rentenir atau bank rakyat, bank desa, dua-duanya mendapatkan dosa riba. Tapi alhamdulillah di tahun 2018 peraturan BI berubah. Bank boleh bertransaksi. Bank boleh melakukan transaksi jual beli. Sehingga bisa saja, Masya Allah, tebal nian ini. Ya, sehingga bisa saja kredit rumah sekarang syar'i, kalau rumahnya sudah ada dan kita bisa ngelobi bank untuk menghapuskan denda keterlambatan dan menghapuskan biaya asuransi, dan ini sudah terbukti di sebagian tempat di properti ya, yang dia punya power untuk mendekati bank syariah, yang bikin akad MOU baru dengan syarat dihapuskan kreditnya ya, dan dihapuskan denda kredit, asalnya kredit riba, dihapuskan denda keterlambatan, dihapuskan asuransi itu dimasukkan ke dalam satu harga karena itu ada peraturan BI dan OJK ya, jadi nggak bisa dihilangkan, baru bisa. Tapi tetap ketentuan ini harus perlu peninjauan ulang. Jadi saya nggak bisa menghukumi, hukum asalnya riba, tapi nggak setiap kasus karena ada kasusnya dipelajari satu persatu. Ya Allah Ta'ala a'lam. Kita dahulukan yang ini dulu ya. Ustadz, bagaimana milih teman yang benar teman yang baik? Kadang teman-teman itu bila perlu aja datang Ustadz, jadi bagaimana? Ya begitulah. Ingat prinsip bertemanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik sama teman karena berharap pahala dari Allah, bukan berharap balasan baik dari dirinya. Seandainya kebaikan kita nggak terbalas, no problem, yang penting pahala dari Allah.
Seandainya teman-teman kita hanya butuh kita di saat dia butuh, alhamdulillah masih ada yang butuh kepada kita. Ketika ya dia nggak butuh, dia lupa. Inilah hakikat manusia. Karena itulah manusia nggak boleh menjadi tempat kita meletakkan harap dan asa. Kecewa. Manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja dia nggak bisa, apalagi kebutuhan kita sebagai manusia yang lain. Karena itulah berteman, jadikan pertemanan karma Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman mikir untung rugi. Kalau saya teman sama dia, kira-kira dia ini menguntungkan saya atau enggak? Karena itulah para ulama membagi teman-teman itu beberapa hal. Yang pertama, obat. Obat itu dibutuhkan ketika sakit. Ada teman seperti makanan, kalau lapar kita makan. Ada teman seperti racun, tinggalkan. Dan ada teman seperti udara yang kita nggak bisa tanpa dirinya. Ya, karena itulah kita cari-cari teman. La tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali orang yang beriman. Kata Nabi SAW. Al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang tergantung agama temannya, lihat siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan para tukang gosip, insya Allah dia juga tukang gosip. Kalau dia berteman dengan orang yang semangat ngaji, insya Allah dia semangat ngaji. Ya, ada seorang melamar akhwat, ditanya bapaknya, kau temenan sama siapa? Pemabuk enggak? Temenan sama pejudi enggak? Temenan sama apa lagi? Ya main wanita enggak? Terus sama siapa? Pembohong. Ya, jadi hati-hati milih berteman, dan memang begitulah karakter manusia ya. Kita dahulukan dulu yang ini ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan tema. Kalau kita bernazar untuk bercanda itu harus ditaati. Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Bernazar untuk bercanda, ya namanya adalah nazar yang lahwun ya. Hukum asalnya nazar kalau itu sebuah kebaikan dan dilafalkan, kita harus taati. Ya, kalau dia kebaikan, kalau dia kemaksiatan kita nggak boleh taati dan kita harus bayar kafarat nazar ya. Nazar ya, bukan nazor. Ya, kafarat nazar itu yang pertama adalah puasa bebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau nggak bisa tiga-tiganya baru puasa 3 hari. Jadi hukum asalnya dilafalkan, kecuali nazar yang sia-sia. Bagaimana agar kita menghilangkan rasa takut atas kematian orang yang kita sayangi? Contoh istri kita merasa dihantui, jadi akibatnya hidup kita nggak tenang. Menghilangkan rasa takut kematian orang, ya kematian itu pasti ya. Jadi kalau kita takut, bukan gimana, menyiapkan. Jadi siapkan dari hati, kita akan kehilangan sama manusia, dan kehilangannya sementara Pak. Kalau kita masuk surga ketemu lagi. Jadi berusaha bagaimana kita berdua ini adalah penghuni surga, biar nanti ketemu kita di surga. Bukan cuma takut aja begitu, enggak. Takut itu akan membuahkan hasil asarnya, dampaknya, pengaruh dari ketakutan tersebut itu apa? Benarkah dalam umrah haji kita diwajibkan melepas cadar? Benar. Tolong jelaskan. Saya akan jelaskan nanti bahas masalah mahdzuratul ihram. Makanya hadir terus kajian. Apa hukumnya membatalkan jual beli tapi akadnya sudah sah? Tergantung kesepakatan. Udah sah, udah deal, udah pulang ke rumah, enggak jadi. Tergantung kesepakatan. Kalau penjualnya bilang, enggak mau aku, pokoknya udah deal, udah enggak boleh kita. Tapi ingat, namanya ikolah. Apa ikolah? Menangguhkan pembelian. Kata Nabi SAW, man aqala musliman, siapa yang dia memberikan ikolah kepada muslim, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi wahai para penjual, ketika udah deal, udah pulang ke rumah, nggak ada khiyar majelis, nggak ada khiyar gobon, nggak ada khiyar tadlis, khiyar yang lain-lainnya, ada khiyar syarat, ya nggak ada khiyar, udah habis masa khiyar. Khiyar itu adalah masa periode seorang pembeli dan penjual boleh membatalkan transaksi. Kalau nggak ada khiyar, maka kita disunahkan untuk menerima
pembatalan. Meskipun ini enggak wajib. Ya. Apakah dosa perempuan bila bepergian dengan tanpa mahram? Iya, berdosa. Ya, berdosa. La tahillu limra'atin antusafir illa ma'a di mahramin. Enggak halal wanita ya untuk safar tanpa mahram kecuali dengan mahram. Dan mahram wanita dua syaratnya, yang pertama laki-laki, yang kedua baligh. Setelah tawaf ifadah kita tidak sa'i Safa dan Marwah. Iya, sa'i dan Safa sa'i dong. Ya, tawaf itu udah nyatu sama sa'i, Pak, teman-teman ya. Jadi setelah tawaf kita juga sa'i. Di kantor saya ada peraturan baru tidak boleh memakai sepatu dan kaos kaki. Apakah harus saya turuti peraturannya? Oh, ini kayaknya WA dia, saya lupa balas. Jawabannya enggak harus taati. La ta'alil makhluk fi maksiatillah. Enggak boleh taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Dan telapak kaki itu adalah aurat, harus ditutupi. Ya. Kalau marah ini ininya, ya. Kalau marah bosnya, tolong bilang WA saya. Nanti saya blokir. Hukum arisan logam mulia yang diadakan dari pegadaian dan ada uang mukanya. Enggak, ini ya bau-baunya riba. Saya enggak pahami ya. Pegadaian itu masih belum ini ya, belum selamat dia menggunakan barang gadai dan seterusnya. Hukum ikhtilat bercampur baur wanita dan laki-laki dalam keadaan haji atau umroh, dan bagaimana di saat berdosakan sering bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ya, tanya yang bagus sekali. Iya, memang berat untuk menghindari seperti ini. Ikhtilat yang kata para ulama, kita itu susah ya, masyakoh itu taharus minhu, untuk lari darinya susah. Bagusnya memang begitu idealnya, Pak. Idealnya tuh wanita di tengah-tengah tuh laki-laki, wanita kayak Aisyah itu agak jauh-jauh dia, biar gak tabrakan sama lelaki. Tapi prakteknya berat. Ya, prakteknya berat dan termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya, keadaan yang berat menyebabkan adanya kemudahan. Dan bersentuhan yang tidak disengaja enggak masalah. Ya, kita balikin, kita ngambil kembalian, kemudian mbaknya nyentuhin jarinya sama kita, ya enggak kita enggak berdosa. Berdosa kalau kita tangkap tangannya. Itu berdosa ya. Iya, mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya ingin ke Baitullah, tolong doain saya, semoga saya beserta keluarga bisa ke sana. Amin. Kita semua insyaallah ke sana. Insyaallah. Dan alhamdulillah sekarang diberi kemudahan ya. Intinya niat, Pak. Intinya niat. Uang 20 sekian juta, kalau ada niat kuat, tukang bubur aja bisa naik haji ya. Intinya niat yang kuat. Saya aja nggak nyangka bisa umroh ya, udah ngumpulin alhamdulillah diumrohkan secara gratis. Tips move on, orang yang kita suka ditikung teman. Kenapa kita gagal move on? Jawabannya kita nggak menerima. Jadi tips move on adalah menerima. Kita pantas mendapatkan ini. Kita pantas ditikung. Bukan berarti kita gagal mendapatkan dirinya, tapi dia belum baik untuk kita. Ya, mungkin dia lebih baik untuk teman kita. Karena itu teman-teman ya, tawakal tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah ngincer akhwat, kita belum siap nabung, cari modal, ketikung, sederhana kita tawakal, oh berarti belum baik untuk diri saya. Udah. Saya bisa mendapatkan wanita yang lebih baik daripada dirinya, insya Allah, bismillah. Justru saya kagum dengan orang-orang yang ditikung seperti ini. Ya, daripada orang yang ya dia maju ya tanpa ya dengan melanggar batasan ya. Intinya terima saja. Terima, berdamailah dengan masa lalu, ya. Ustadz, saya pernah dosa riba dan sekarang saya bertobat. Sedangkan saya masih sangkutan yang belum dilunasi dan ada niat untuk melunasinya karena hutangnya sudah lama. Apakah berdosa selama dia belum melunasinya? Yang penting dia bertobat ya, bertobat. Adapun pelunasan
melunasi hutang itu diwajibkan. Yang nggak boleh itu ini loh tambahannya ya. Kalau uang pokoknya wajib dilunasi, namanya hutang. Yang nggak boleh dilunasi itu adalah tambahannya. Kita ngutang 100 juta, balikin 120 juta. Yang wajib hanya 100 juta. 20 jutanya ya nego, minta keringanan lah atau berdoa sama Allah biar dimudahkan. Benarkah salah satu hikmah haji menjauhkan kefakiran? Ya benar, kita udah pernah bahas hadisnya ya, bahwasanya haji itu bisa menghilangkan kefakiran. Saya minta waktu sebentar. Bagaimana cara kita berbaikan lagi dengan teman kita di saat bertengkar dengannya, yang dimana masalah tersebut adalah karena kesalahpahaman dengannya? Pertanyaan ini muncul karena dia tidak berani memulai. Coba dia mulai minta maaf, udah begitu selesai. Ini saling tunggu. Aku galak baikan kalau dia mulai duluan. Yang kawan juga itu. Sampai kiamat kau udah ketemu, ya. Karena itulah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yahilu li muslimin an yajhara akhahu fawqa salasati ayyam. Enggak halal seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang paling baik kata Nabi? Yang pertama memulai salam. Yang pertama mengakhiri peperangan. Dia yang gentle, maaf saya minta maaf. Ya saya ngaku salah. Begitu udah baikan insyaallah. Jadilah seperti anak-anak itu berantem besoknya udah baikan. Dewasa lah udah ya. Apa hukumnya mengupload foto orang yang sudah meninggal? Ya nggak perlu ya. Apalagi kalau dia nggak pakai ya menampakkan aurat atau dia wanita, itu takutnya jadi dosa jariah untuk dirinya. Itu kita berdosa. Bersalaman secara menunduk bukan dengan berjabat tangan dengan guru yang semahram. Kayak gini maksudnya ya. Iya nggak masalah jabatan. Nggak jabatan. Maksudnya menutupkan tangan begini. Kalau nunduk kayak gini, nunduk kalau dia jangan sampai rukuk sekali, nggak usah lebih menunduk, ya, sedikit aja nggak masalah. Tapi lebih baik tangannya aja yang diatupkan. Apakah sholat taubat dilakukan hanya saat melakukan dosa besar, atau boleh kapan saja melakukannya? Boleh ya, selama dia berbuat dosa dia sholat taubat. Dan itu nggak wajib tapi. Oh ini santri semua kayaknya. Yang belum mana di sini? Yang sini belum? Ini. Oh sudah ini, nggak ada lagi ya. Ini aja palingnya. Ini saya insya Allah baca pada pertemuan ya minggu depan ya. Insya Allah kita akhiri sekarang. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.